Oh, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustaz Halup, mari kita sama-sama doakan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman santri rumah tahfiz Darul Razak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam acara kultum malam hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Rozi, dan yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kultum pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kultum sudah kita buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita pada malam hari ini. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Ilham. Waktu dan tempat saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Ustaz Ilham yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan dapat menjadi ladang pahala bagi yang membacakannya dan kita umumnya yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Rozi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ustadz kita, pembimbing musyrif Ustadz Halub. Yang sama-sama kita hormati juga teman-teman seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, yang sebelum paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sebelum nikmat sakit kita, nikmat sempat sebelum nikmat tidak sempat kita, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka pada malam hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, tak lupa kita layangkan salawat berserta salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nuri. Teman-teman yang berbahagia, di dalam agama ada tabsyir dan tanzir, ada khauf dan juga roja. Apa yang dimaksud dengan tabsyir? Tabsyir adalah seruan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Contoh dari tabsyir adalah jika kita mengerjakan amal baik, berpuasa, kita akan masuk surga. Terus tanzir, apa itu tanzir? Tanzir adalah sebuah seruan atau sebuah larangan, sebuah peringatan. Apa yang dimaksud dengan tanzir? Yaitu tadi, contoh dari tanzir adalah jika kita berbuat maksiat, minum khamar, kita akan masuk neraka. Dia dalam agama sudah ada gitu. Udah berikan kabar kepada orang yang berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Berikan kabar berikan peringatan kepada orang yang lalai. Itu di dalam agama sudah ada. Terus ada khauf dan juga roja. Apa yang dimaksud dengan al-khauf? Al-khauf adalah rasa takut. Rasa takut ini sudah jelas kepada Allah. Ya, kita takut dengan Allah, takut dengan adabnya. Terus apa yang dimaksud dengan roja sekarang? Roja kita berharap balasan-balasan Allah. Ketika kita mengerjakan ibadah baik, kita mengharap keridhaan dari Allah, kita mengharap ridha Allah, kita balasan dari Allah supaya kita mendapat surga Allah. Hadirin sekalian, teman-teman yang berbahagia, perlu dipahami juga Allah memberikan kita kesehatan, penglihatan, mata, kaki, semua panca indera kita yang ada pada diri kita sekarang. Ini disebut apa? Atha rububiyah. Apa yang dimaksud dengan atha rububiyah? Atha berasal dari kata pemberian ini, yang artinya pemberian. Atha yu'ti. Sekarang artinya rububiyah berasal dari kata rabbun. Pemberian Allah. Semua yang kita miliki sekarang, dari telinga, dari mata, dari kaki, dari tangan, itu semua pemberian Allah. Ini dinamakan atha rububiyah, pemberian Allah. Sekarang ada di dalam agama juga ada namanya taklif uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan taklif uluhiyah? Taklif berasal dari kata kallafa yukallifu. Taklif adalah seperti sama dengan ketika orang mukallaf. Apa yang dimaksud dengan mukallaf? Mukallaf adalah orang yang telah diberi beban. Itu taklif. Ada kan ketika kita belum balik, kita belum mukallaf. Tapi ketika kita sudah balik, kita menjadi orang yang mukallaf, orang yang dibebani oleh hukum Allah. Itu juga namanya ada taklif uluhiyah. Ilahun berasal dari itu, uluhiyah. Sekarang ketika Allah memberikan kita atha, memberikan kita kaki, kan
Contohnya ketika kita sholat, apakah syarat apa? Bukan sisa apa nih? Berdiri ketika sholat itu kan dianjurkan kan qiyam lil qadir bagi orang yang mampu. Sekarang ketika kita tidak mempunyai kaki, apakah kita harus berdiri? Tidak kan? Gitu. Ketika Allah mengurangi taklifnya, ketika Allah mengurangi atoknya kepada seorang hamba, maka Allah juga mengurangi taklifnya. Sekarang ketika Allah memberikan atok yang lebih, contohnya apa atok yang lebih di sini dari harta. Ketika Allah memberikan kita harta, maka kita wajib haji. Taklifnya maka wajib hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila, ketika kita mampu. Sekarang ketika kita tidak mampu, maka Allah mengurangi taklif kita, maka Allah tidak mewajibkan kita bagi kita haji. Tapi ketika kita mampu, maka Allah akan mewajibkan kita antara ato dan taklif. Ketika Allah memberikan kita sama dengan telinga, telinga, mata, ketika kita menggunakannya untuk kebaikan, itu semua kembali kepada kita. Itu semua pemberian Allah. Jadinya ketika Allah memberikan atok lebih, maka taklifnya juga harus ada. Tapi ketika Allah mengurangi pemberiannya, maka taklifnya tadi dikurangi. Begitu semua dalam agama. Hadirin sekalian, teman-teman RTD seperjuangan. Terus kita hidup itu harus mempunyai sifat zuhud. Imam Haddad menyebutkan menurutnya definisi ketika bagi Imam Haddad, zuhud bagi Imam Haddad nih, definisinya dari Imam Haddad, ma huwa az-zuhdu. Az-zuhdu huwa alla yafrah bil mawjud wa la yahzan bil mafqud. Ma mana alla yafrah bil mawjud? Dia tidak bahagia dengan apa yang ada, wala yahzan bil mafqud, dan dia juga tidak bersedih dengan yang tidak ada. Contohnya, ketika kita mempunyai baju yang bagus, mobil banyak, istri cantik, dia tidak bahagia. Alla yafrah bil mawjud, dia tidak bahagia dengan yang ada. Wala yahzan bil mafqud. Sekarang ketika dia tidak mempunyai baju bagus, tidak mempunyai baju, misalkan mobil tidak punya, harta kekurangan, dia juga tidak susah. Wala yahzan bil mafqud, dia tidak susah dengan sesuatu yang tidak ada. Itu yang dinamakan sifat zuhud. Jadinya kita harus menanamkan dalam diri kita nih sifat zuhud. Alla yafrah bil mawjud wala yahzan bil mafqud. Sifat zuhud ini mirip-mirip dengan sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Percuma kita mempunyai harta banyak, tapi ketika kita tidak merasa cukup, tidak akan merasa harta yang banyak. Itu makanya kita harus tanamkan juga sifat qanaah, sifat merasa cukup kita. Percuma kita mempunyai harta banyak, orang kaya, mempunyai mobil, mempunyai aset, misalkan miliaran asetnya, triliunan. Tapi ketika dia tidak merasa cukup, apa gunanya tuh? Pasti dia akan merasa kekurangan. Percuma harta yang banyak. Jadinya gitu. Sekarang, di mana letak kebahagiaan? Siapa yang bisa mendefinisikan kebahagiaan di sini? Mungkin Satadenan mungkin? Ya, di mana letak kebahagiaan, saudara? Kebahagiaan terletak di hati. Jadinya itu semua terletak itu semuanya di hati. Jika hati kita sudah merasa cukup, maka semuanya sudah merasa cukup karena kebahagiaan ada di hati. Ya. Sebenarnya apa sih harta yang sebenarnya yang kita punyai adalah harta yang kita keluarkan kepada kebaikan yang sudah kita belanjakan, bukan harta yang kita simpan. Itu pasti besoknya akan jadi warisan, bukan harta kita. Harta yang sesungguhnya yang kita punyai adalah harta yang telah kita belanjakan, yang telah kita infakkan. Itu harta yang sebenarnya yang telah kita pakai. Selain itu bukan harta namanya. Itu besok akan menjadi warisan ketika kita mempunyai harta banyak, warisan banyak. Terus warisan itu pasti akan menjadi perebutan besok kelak di anak kita, di cucu-cucu kita. Begitulah. Jadinya semuanya tuh tergantung hati. Rasulullah juga menyebutkan gitu. Ketika hati baik, maka jasad juga baik. Ya, intinya semua terletak pada hati. Kembali lagi nih. Ya, hati. Apa sekarang? Udah kemarin ketika disebutkan di buku tuh
bensin hati, bahan bakar hati itulah Al-Quran. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, maka hati kita akan kering. Ya, yang terakhir nih, saya mempunyai pertanyaan nih kepada antum. Siapa yang bisa menjawab di mana letaknya akal? Mungkin Jihad mungkin? Letaknya akal di mana, Had? Letaknya akal ada di hati. Apa yang naik ke kepala itu cahayanya. Cahaya akal naik ke kepala. Letaknya akal ada di hati. Cahayanya yang naik ke akal. Jadinya kita ke kepala. Jadinya kita mikir pakai kepala. Tapi lebih dalam ketika kita mikir tuh pakai hati. Pakai apa namanya? Istilahnya pakai perasaan itu paling dalam. Karena letaknya akal ada pada hati. Yang paling saya tanamkan di sini kepada antum, ingatkan sekali bahwa ketika seseorang lupa dengan Al-Quran, maka akan bubar hidupnya tuh. Karena itu sudah jelas tadi, bahan bakar hati adalah Al-Quran, dan letak kebahagiaan hidup ada di hati. Jadinya semua tergantung hati. Mungkin cukup sekian. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kultumnya dari Ustadz Horzi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi bahan introspeksi diri untuk kita semua, khususnya. Baik, acara demi acara telah kita lewati. Mari kita tutup acara kultum pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.